Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor retail dan beberapa yang di request. Pertama, Access yang ditutup dengan 520 terkoreksi 3,7%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker responnya Access di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Access kita lihat nanti di 500 ya, nawar aja dulu. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu perhatikan, dia minggu ini sudah kembali membentuk lower high. Mana itu lower high? Apa itu lower high? Lower high itu high yang lebih rendah. Sebelumnya yang tertingginya di sini 605, terus 12 Juni minggu lalu di 560, terus minggu ini ada di 550, berarti turun kan? Nah ini sudah 3 nih. Jadi ada bisa jadi terbentuk nanti pola descending triangle. Kalau jebol 500, potensi arah tapi belum tentu sampai, ya sekitaran 400. Lumayan dalam kan, turun dari 500 ke 400 tuh 20% lebih. Nah, jadi saat ini wait and see dulu. Kita lihat nanti di 500 nih ada perlawanan nggak? Kalau memang ada perlawanan, baru Bapak Ibu spek buy on support. Memampatin, dan bungkus saja. Jangan berharap dulu reversal lalu naik tinggi ke 600-700. Jangan. Saat ini lebih ke ya sekitaran 5% bungkus saja. Atau 4. Yang penting cuan bungkus saja. Ya, gimana kalau habis dibungkus dia naik lagi? Bukan rezekinya. Atau ya silakan Bapak Ibu kalau berharap profit lebih dari itu, lebih dari 5% misalnya, ya jagain trailing stop. Maksudnya seperti apa jagain trailing stop? Ya jagain profit berapa Ibu? Misalnya 5%. Ya sisa mungkin 2% atau 3%, ya udah. Take profit aja misalnya kalau dia turun. Karena kalau Bapak Ibu berharap sempurna di market, hot saham dia naik terus, kalau cut loss atau TP harus dia turun, nggak boleh naik, nggak boleh salah lah. Keputusan Bapak Ibu, ya Bapak Ibu akan dimakan oleh market. Karena kita nggak bisa mengendalikan market. Jadi kita hanya cuman punya trading plan, punya sistem trading, dan punya kerelaan atau kebersyukuran atas yang didapat. Apakah itu dapat profit ataupun harus rela cut loss. Kalaupun cut loss, kalau niatnya trading. Ya itu, makanya Bapak Ibu bangun sistem trading. Bangun sistem trading tuh harus ya pengalaman, jam terbang. Nggak mungkin cuma 1-2 bulan Bapak Ibu bisa bangun sistem trading. Berapa minimal? Ya minimal Bapak Ibu untuk ketemu 2 fase. Fase uptrend, fase downtrend. Saham-saham ya itu ya sekitar 1-2 tahun lah. Kalau lama memang seperti halnya Bapak Ibu belajar mobil atau naik motor, belajar motor kan lama itu prosesnya. Tapi ya mungkin lebih cepat lah ya. Mungkin 10 hari 20 hari bisa. Karena itu kan cuman ya pasti. Karena belajar mobil, belajar motor itu ilmu pasti. Apa saya bilang ilmu pasti? Ya ilmu pasti kalau belok ya belok kiri. Tapi di saham belok kiri tuh bisa berbelok ke kanan lagi. Bisa ke atas, ke bawah. Itu bedanya kan? Beda dengan belajar. Itu perlu waktu lebih lama. Seperti jam terbang di pilot. Itu kan mesti 10.000 jam terbang kalau nggak salah ya. Nah itu. Seperti itu ya. Untuk Bapak Ibu. Jadi saat ini kalau pandangan saya untuk SS, tunggu di 500 lah. Kita lihat dulu ya. Masih ke bawah enggak? Peluang sih masih turun dulu. Mudah-mudahan mantul ya. Dan bisa sideways. Kan lumayan tuh. Kalau dia mantul dari 500 sideways kan lumayan. Bisa di 5-10% tuh kenaikan. Tapi kembali lagi disclaimer. Asas. MRT yang ditutup dengan 2290 terkoreksi 1,71%. Asing net buy. Kalau bukan resminya MRT. Akumulasi. MRT turun dulu. Coba tarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high. Pas Fibonacci 61,8. 2200 mantul nggak? Mantul. Kalau cuma cari 3% harusnya dapat. Tapi kalau misalnya dia ke 2000 buy, ya kalau menurut saya 3% dapat lah. Dan bungkus. Ya. MRT. Tunggu di bawah. Lanjut. LPPF yang ditutup dengan 1635 terkoreksi 1,8%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya LPPF di distribusi. LPPF downtrend juga lebih kemana? Lebih ke bawah. Kenapa? Dia sudah membentuk lower high.
Dead cat bond 2 kali. Mana dead cat bond 2 kali ini Bapak Ibu? Dia naik, turun, jebol kan? Naik, jebol lagi. Nah, itu dead cat bond. Target dead cat bondnya kemana? 1.500. Nawar di bawah. Mantul nggak? Pasti mantul. 75% mantul. Kalau ke 1.500 ya. Kalau. Kita lihat aja perkembangannya. LPPF sekarang boleh beli nggak? Support minor ada 1.600. Karena kenapa? Karena naik turun saham seperti LPPF nih. Biasanya 100 poin itu support. Naik 100 poin resisten. Tapi saat ini support kuatnya itu 1.500. Minornya 1.600. Tergantung Bapak Ibu bagaimana strateginya. Ya. LPPF lebih cenderung kemana? Kalau memang ada perlawanan bisa sideways dia. 1.600, 1.600. Iya itu kalau pandangan saya dia kalaupun sideways cenderung tetap uji trendline downtrend dan dot good. Ini menurut saya yang menariknya tuh 1.500 di harga itu. Iya kalau ke situ ya kita lihat dulu untuk LPPM. Kalau saya wait and see. Saya saat ini kedepannya ya John bungkus. Nah, target kami di 5%-an. Dan kami akan beli saham yang memang ada momentum. Jadi bukan cuma beli pas di support beli, enggak. Jadi infonya juga pas live trade. Ada strateginya. Enggak sembarangan sekarang dan ya nggak bisa banyak lagi saham pilihan. Ya kita cari yang momentum yang pas. 1-2 saham ya, yang penting profit bungkus. Ya, kalau tertarik join bersama Borneo Trader itu ada secara gratis. Free dengan syarat ketentuan berlaku, minimal saldo 10 juta, cash di RDN atau trading balance-nya itu 10 juta. Pengguna lama, pengguna baru bisa join, yang penting sudah buka akun sekuritas di Stockbit. Ya, masukkan kodenya R-nya besar R41778. Di mana memasukkan kodenya? Menu profile, scroll ke bawah ada tulisan external community, masukkan kode tadi R-nya besar R41778. Silakan kalau bergabung dan itu tidak permanen grupnya karena ya Bapak Ibu per 3 bulan. Ya, kalau memang nggak cocok dengan Borneo Trader ya bisa keluar dari grup. Ya. Kembali ke Bapak Ibu. Itu untuk LPP. Kalau punya sekuritas lain bisa link di deskripsi. Pilih grup swing trader atau grup rekomendasi. Silakan. Kalau mau belajar bid over, belajar scalping, yang bisa Bapak Ibu gunakan kombinasi untuk swing, untuk scalping. Bukan hanya saham gorengan, tapi saham big cap, second liner, gorengan, semua bisa dipakai ilmunya. Belajar di kelas scalping. Juli nanti saya akan adakan kelas, link di deskripsi. Pilih link 3, terus pilih kelas scalping. Nanti saya infokan via WhatsApp. Ya, itu. Jadi LPPF saat ini kalau pandangan saya lebih wait and see. Lanjut. Yang ditutup dagang 645 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bekerasmanya MAPA, akumulasi. MAPA ada tarikan. Akumulasi juga tadi ya. BB beli 8,1 miliar. Kita lihat hari ini. Kalau dia balik ke atas 650 aman. Mudah-mudahan ya. Jangan asal seperti ini dia naik. Terus esokannya Senin jebol lagi ya. Pokoknya 850 buy on breakout, 835 buang. Itu aja. Gimana tuh? Ya gini. Misalnya tapi ini disclaimer nggak harus beli di 850 buy on breakout ya. Mau dibeli 845 juga silakan. Beli di 850 atau 855 misalnya. Buy on breakout. Ternyata nggak kuat naik terus dia turun. Di 835 buang. Berarti sekitar 20 poin. Kalau 855 ke 835 atau 830 ya 20-25 poin dengan harga sekarang ya 4% cut loss. Kalau tertarik seperti itu atau nawar sekalian di bawah di 600-an. 80. Beli sekarang juga ya tergantung Bapak Ibu lah. Ya di harga berapapun saham itu bisa profit, bisa rugi. Jadi itu aja dulu untuk MAPA. Tapi kalau menurut pandangan Borneo Trader, MAPA akan menarik kalau kembali ke atas 650. Berarti ada rejection downtrend jebol supportnya. Ya, bisa dikatakan false breakdown. Nah, harus balik hari ini di atas 650. Itu untuk MAPA. Lanjut, MAPI yang ditutup di harga 1185 terkoreksi 4,81%. Asing net sell. Kalau resminya MAPI didistribusi.
Tapi belum dulu. Ya, ini terus turun. Bisa nggak nih jadi swing low? Kalau mau jadi swing low minggu ini harus belok dulu hari ini kembali ke atas 1200. Berarti harus naik berapa? 2% lah atau 1,5%. Wait and see dulu ya. Harga sekarang nanggung kenapa? Karena dia jebol support. Supportnya berapa? 1200. Jadi jangan dulu beli, mending beli atas atau sekalian beli di bawah ini aja. Ya, untuk MAPI. Lanjut. MIDI yang ditutup di harga 410 terkoreksi 0,96. Dan asing net sell. Kalau bukan semuanya MIDI. Akumulasi tipis. MIDI. Langsung saja ke tekniknya. MIDI saat ini turun dulu. 390-400 kita lihat di area ini. Mudah-mudahan ini swing low. Dan dia bisa nge-base atau sideways. Harusnya sih mantul. Kalau pandangan saya ya. Mantul dari 390-400. Paling nggak dikasih 3%, 4% dikasih lah. Kalau ingat Bapak Ibu, dia turun. Pinjam mata aja, tapi disclaimer ya, bukan ajakan beli. Dan keputusan beli di tangan masing-masing. Ya menurut saya 400-390 ini mantul. Paling nggak mantulnya ya 412, 415, 416. Itu ya untuk MIDI. Kita lihat. Kalau turun ke situ. Lanjut. RAL yang ditutup di harga 400 terkoreksi 2,43%. Asing net sell. Kalau di resminya RALS akumulasi. RALS di level psikologisnya ya apakah mantul lagi nih dari 400 karena sekali sudah mantul tanggal 2 Juni awal bulan tuh mantul dari 400 dia naik sampai 434 hampir 10% ya terus turun. Ada big akumulasi. Ya kita lihat dulu. Hari ini lihat dulu aja dulu ya. Jangan takut ketinggalan atau ya strategi atau strateginya ya kalau dia hijau beli. Misalnya dia rebound ke 402, 404 beli. Kalau balik arah jebol lagi 400 ya pertimbangkan stop loss. Bisa juga seperti itu. Kalau menurut saya wait and see dulu. Pas. Ya. Itu. Lanjut. TKIM yang ditutup di harga 5.600 terkoreksi 4,68%. Asing net buy. Kalau dibuka resminya TKIM di distribusi. TKIM, wah ini luar biasa ya. Setelah kena bearish scalping jebol 6.200 ke bawah. Dalam turunannya 10% ya, hampir turun. Kita lihat di 5.500 harusnya mantul, harusnya ada pantulan. Kalau pandangan saya di 5.500 atau kita turunin dikit ya. Kita kasih toleransi 5.400. Itu potensi tetap mantul. Ya, kita dilihat dulu, wait and see. Ini sudah dikatakan jebol nggak support 5.800 jebol. Berat kalau dia untuk naik lagi ke atas 5.800. Kalaupun rebound dari 5.500 tuh ya mentok-mentok 5.800 ya di 5%an dapat lah. Tapi disclaimer ya. Atau cuan bungkus kalau Bapak Ibu beli di support 5.500, 5.400 dikasih 3%, 5% ya bungkus. Jangan berharap dulu reversal. Menurut saya saat ini agak susah nih kalau sahamnya habis rebound hari ini esok langsung lanjut rebound. Biasanya berat. Ada saham-sahamnya aja, nggak banyak. Jadi kebanyakan saham-saham habis hari ini rebound, besok koreksi. Nah ya cuan bungkus saja kalau mau. Atau ya kembali ke Bapak Ibu lah bagaimana strateginya. TKIM. Itu. Lanjut. INKP yang ditutup di harga 5.750 terkoreksi 4,56%. Asing net sell. Lalu dibuka semuanya INKP di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. INKP jebol 6.000 udah jauh turunannya. Menurut saya kita lihat di 5.500, 5.400. Ini sudah patah nggak tren uptrendnya? Patah. Kecuali tiba-tiba dia balik arah nih. Hari ini ya. Kembali ke atas 6.000. Iya itu agak sulit menurut saya. Lebih cenderung kemana? Lebih cenderung kalaupun rebound terbatas. Terus tetap arahnya potensi masih ke bawah. 5.500. Kita lihat ya. INKP lebih ke berapa? INKP lebih ke wait and see. Lanjut. WiFi yang ditutup di harga 1.995 terkoreksi 0,34%. Asing net sell. Dan bukan semuanya WiFi akumulasi. WiFi sepertinya dijaga ya. Dibawa turun, ditarik naik lagi, dibawa naik, dibawa turun lagi. Sepertinya ya kemungkinan WiFi ini di 2000 aja. Gak kemana-mana sampai di area isu. Kapan di area isu? Coba kita cek dulu. Belum ada info area isu ya. Nah. RUPS-nya tanggal 30 Juni. Ya mungkin bulan depan lah. Kalau di arah isu benar keputusannya. Nih ya. RUPS-nya bulan tanggal 30 Juni akhir bulan. Jadi WIP apakah ini tanda reversal? Belum pasti. Belum pasti.
Ya kita lihat aja respon market hari ini. Kalau dilihat memang big akumulasi. YB akum, CC akum. Kita lihatlah kalau tembus 2000 ya bisa mungkin. Ya, itu aja dulu untuk WP. Lanjut. Data yang ditutup terkoreksi 6,89%, harga 1215. Asing net sell. Kalau di resminya data di distribusi. Data waduh jebol. Wait and see data. Tapi tiba-tiba hari ini kayaknya bullish engulfing bisa nggak? Kalau melihat ini dia disupport. Tapi ya support 1300 jebol kan? Lihatlah hari ini bagaimana respon market dulu ya. Ya sekarang disupport ya. Kalau Bapak Ibu sudah kebeli ini, wah saya lihat nih support kan dulunya tuh resisten yang cukup kuat yang terbentuk dari Maret. Misalnya seperti itu. Dan juga analisanya nih ya. Dia breakout candle 28 April tuh dengan volume besar. Harusnya itu dijaga nggak? Bisa seperti itu analisanya. Nggak salah. Yang penting gimana respon Bapak Ibu kalau nggak sesuai harapan, nggak sesuai plan Bapak Ibu. Misalnya dia jebol 1200, gimana Bapak Ibu kalau mau pakai stop loss? Itu kunci. Kalau udah bisa ya bisa. Kalau panas saya sih bisa ada technical rebound. Hari ini ada potensi technical rebound. Tapi disclaimer ya. Reboundnya seberapa ya kita lihat aja hari ini. Ya mungkin nggak tinggi. Mungkin 2-3% tuh bisa. Tapi disclaimer ya. Lihat respon market dulu. Kita kan nganalisanya nih pas end of day. Pas lagi offline. Ya kita nggak tahu respon market seperti apa. Bid offernya nanti seperti apa. Itu makanya kita harus lihat respon market dulu. Kalau oke sesuai harapan baru entry. Itu ya kita lihat hari ini. Mudah-mudahan mantul. Yang terakhir Inet. Inet terkoreksi 4,14%. Harga 162 asing net buy. Kalau dibuka resminya Inet. Akumulasi tipis. Inet saya ada cut loss ya. Beli di 170, 174. Cut loss 167. Lumayan 4%an cut loss. Karena menurut saya gagal. Jadi saat ini saya masih wait and see. Kecuali saya akan beli lagi tuh kalau dia balik ke atas 170. Tapi saya lihat dulu respon marketnya juga. Kalau oke baru entry atas. Saat ini wait and see. Belum menarik. Walaupun candle hammer. Ya biasanya Inet nih ngekor YP-nya. Kalau YP rebound, Inet rebound. Nah kita lihat hari ini YP rebound nggak? Kalau rebound nah bisa Bapak Ibu pertimbangkan beli Inet. Tapi disclaimer ya. Itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Kasih ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.